Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Watch It bagi Anda yang baru bergabung. Siang hari ini kita mempunyai topik panas, yakni prostitusi kelas atas, dan sudah kembali bergabung narasumber. Ada Pak Asep Iriawan, pengamat hukum dan pengamat lain-lain. Iya betul, pengamat hukum dan juga aspek sosiologis dari hukum. Kita langsung tanya ke Pak Asep sebelum saya ke Pak Heru. Pak Asep, kalau kita lihat ini kan semakin marak. Memang hukum yang menjerat tidak ada efek jerah sekarang. Ya. Saya pikir kan bukan soal efek jerah atau tidak. Ini kan masalahnya, tadi yang katakan beliau, dari dulu juga udah ada. Masalahnya yang menarik itu sekarang sensasionalnya. Ya. Apapun orang akan dikejar penasarannya, sehingga harganya naik. Tapi sekarang secara hukum itu semua akan kena. Ya. Orang perlu katakan kalau memang mucikarinya itu 296 maupun 506 KUHP. Tapi pemakai juga kena. Ya, nah sekarang misalkan contoh gampang, kalau pemakainya itu adalah misalkan pejabat, ya, kalau harga 220 juta itu uangnya dari mana? Betul. Itu bisa kena gratifikasi seksual setidaknya, ya. Apalagi kalau misalkan ketahuan nanti oleh yang dipakai, dibelikan, kena pencucian uang. Ya, pasal 2 huruf A. Apalagi misalkan yang anaknya itu misalkan di bawah umur, kena undang-undang pelindungan anak yang dipakai. Apalagi misalkan juga kena human trafficking, ya. Nah itu juga kena juga. Jadi pemakai itu bisa terjerat oleh undang-undang itu. Tergantung fakta nanti beliau yang tahu apakah di pemakai ini memakai tadi anak di bawah umur, karena korban penjualan, atau juga uangnya ada yang biayain karena dibiayain oleh orang lain dalam rangka misalkan tadi ya gratifikasi seksual, itu bisa kena. Ya pencucian uang juga bisa kena. Tidak hanya itu juga, tempat yang menyediakan juga hotel itu turut membantu menyediakan, karena hotel bukan tempat itu, apartemen bukan tempat itu, bisa kena juga karena di pidana itu ada keturutsertaan membantu. Itu kena juga. Tidak hanya itu, sekarang undang-undang ITE kena. Orang tidak katakan ketika transaksi antara pemakai dan pengguna terjadi komunikasi, itu akhirnya diakses. Ya, apalagi di undang-undang ITE. Undang-undang ITE pasal 27 ayat 1 junto 45. Kan itu melanggar kesusilaan. Kalau nanti bisa orang kan bisa mengakses, itu kan melanggar kesusilaan. Jadi pasal-pasal nanti beliau yang akan bisa kenakan itu bisa berlapis kepada mereka, tergantung fakta-fakta yang ditemukan dalam rangka penyidikan atau penyelidikan. Kalau terkena, saya pikir sanksinya sangat berat bagi mereka. Nah sekarang sosialisasikan kembali mungkin sanksi-sanksi yang membuat masyarakat resah, ini kenapa kok bisnis prostitusi semakin marah, katakanlah mengganggu sebuah ketertiban masyarakat. Mungkin bisa diberitahu lagi, Pak Heru, silakan. Jadi begini, kembali kepada awal, kalau bicara tentang prostitusi ini kan tidak akan pernah selesai. Akan tetapi tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Selama masih ada peradaban manusia itu pasti tetap ada. Akan tetapi masalah prostitusi bukan hanya tanggung jawab kepolisian. Karena tadi mencangkup masalah aturan undang-undangnya sendiri. Tadi katakan bahwa pemakai atau pelanggan sendiri sebenarnya kan di dalam KUHP tidak ada. Akan tetapi di Perda diatur sebenarnya itu. Betul, di Perda Jakarta. Di Perda diatur. Kembali lagi Perdanya sendiri juga harus diaktifkan. Nah, siapa yang mengaktifkan Perda ini? Satu itu. Kemudian ancaman di Perda memang tidak cukup tinggi, hanya minimal 20 hari sampai 90 hari. Jadi artinya tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara pendekatan hukum secara ansih. Tapi harus juga melakukan pendekatan secara sosiologis. Karena bicara tentang tadi ada kacamata pendekatan tentang prostitusi. Bisa karena gaya hidup, hedonisme. Tapi apakah di tingkat level bawah itu hanya karena hedonisme mereka, kemudian dia melakukan seperti itu? Akan tetapi tingkat level bawah ternyata yang kemarin kita tangkap, itu yang di Kalibata. Itu kebutuhan ekonomi, bukan gaya hidup. Dia untuk hidup saja susah, apalagi untuk bergaya-gaya kan gitu kan. Untuk hidup aja susah. Berarti ini yang Bapak katakan ada perbedaan perlakuan antara prostitusi kelas atas, pelaku dan juga pengguna terhadap prostitusi kelas bawah seperti itu. Saya pikir kalau undang-undang tidak membedakan, mau atas mau bawah sama aturannya kan. Di dalam KUHP kan tidak dibedakan. Hanya saja dikatakan bahwa barang siapa ini adalah siapa saja yang perbuatannya melawan hukum di dalam aturan undang-undang itu. Itu jelas deliknya mengatur itu. Hanya saja kalau kasus ini kan berbeda ya. Berbedanya apa? Karena ini kejadiannya adalah konsumennya orang tertentu, jadi seolah-olah ini prostitusi kelas atas. Ini juga istilah sosiologis. Kalau itu tingkat bawah berarti itu prostitusi biasa. Jadi ini kan hanya istilah sosiologis. Tapi yang menjadi tentang pertanyaan, Pak, sekarang kenapa sekarang baru menjerat mucikari, belum menjerat dari pelaku dan juga pemakai? Kan data-data sudah dihimpun oleh kepolisian, ada komunikasi, ada pengguna, ada transaksi, ada bukti pembayaran dan hal sebagainya. Kita untuk yang kasus yang pertama, kita lagi lidik arah ke sana. Tapi ya kembali lagi bahwa kalau di dalam KUHP memang arahnya ke sana. Cuma nanti kita kenakan ke 55, 56 atau 53, bisa turut serta, bisa membantu dan sebagainya. Paling kita yuntukan ke sana. Karena memang kalau kita lebih lagi
kalau itu menggunakan IT, kita untuk kenakan undang-undang IT. Dalam undang-undang itu jelas ancamannya juga cukup lumayan tinggi, 6 tahun kan. Jadi di situ juga bisa kita jerat di sana. Siapa yang menyediakan sarana prasarana itu, siapa yang membuka website, siapa yang menginput dan siapa yang menerima setoran uang itu dalam rekening yang diberikan. Jadi kita akan lihat secara utuh gitu. Saya ingin ke Pak Asep kembali tadi meng-highlight atau apa ya namanya memperhatikan statement bahwa bisnis prostitusi ini tidak akan pernah selesai begitu. Apakah memang perlu ditambah konsekuensi hukum yang sekarang berada dengan katakanlah ada revisi rancangan undang-undang yang akhirnya membuat orang juga berpikir dua kali selain tentunya sanksi sosial yang akan didapatkan begitu. Ya, sekarang sistem sebenarnya sanksi-sanksi sudah ada cukup lumayan. Bahkan di RUU itu udah lumayan bagus juga ya. Dari mulai pornografi, kemudian juga sanksi yang di IT itu bagus. Permasalahan apa di penegakan hukum? Ketika penegakan hukum sanksi di KUHP ringan satu itu. Kedua, sanksi sosial dari masyarakat. Kan itu dianggap masif, permisif gitu kan. Ya sudahlah biasa lah kami juga melakukan. Jadi jangan munafik lah gitu kalimat. Itu yang memang seharusnya kan misalkan gini, ketika seorang melakukan itu tahu bahwa dia berbuat dengan penjual tadi, kan ketika si istrinya yang suaminya melakukan, takut kena penyakit, harusnya istri melaporkan supaya nanti kena zina, nanti delik aduan. Kalau semua sepakat istrinya semua melaporkan suaminya, tapi kan masalah sekarang istri takut dong, sudah dilaporkan suami nanti dicerai, ada masalah. Ketika sanksi sosial keras ya, sanksi hukum, saya pikir mungkin setidaknya akan berkurang, walaupun tidak akan habis. Ditahan dulu di sana Pak Asep, sorry sekali kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Watch It karena kami akan segera kembali. Ya, langsung menjawab pertanyaan tadi saya sebelum jeda, silakan Mbak Anggi. Iya, jadi memang prostitusi saat-saat ini ya kita membahasnya kebanyakan dari dua sisi gitu. Yang sisi pertama adalah kita sepakat bahwa prostitusi itu adalah kejahatan apabila memang ada unsur-unsur yang yang merupakan landasan dari undang-undang tadi. Apabila ada germoknya, apabila ada penindasan, ada ketergantungan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ternyata akhir-akhir ini kita menemukan kelompok prostitut yang berbeda dari yang pertama ini. Mereka berasal dari kalangan yang katakanlah tidak mempunyai mempunyai masalah ekonomi, gitu ya. Betul. Kemudian berada dalam dunia hiburan yang relatif memang ada uangnya, maka kita berasumsi ini jangan-jangan ada masalah lifestyle, ada masalah gaya hidup. Mengapa seseorang itu kemudian melakukan prostitusi? Nah, jadi untuk yang kedua ini maka masyarakat akan mulai bertanya tentang prostitusi ini kriminal atau tindakan asusila, begitu. Nah, ini dua pembahasan inilah yang sekarang sedang banyak diperbincangkan, begitu. Nah, untuk kemudian menentukan sampai sejauh mana prostitut baik yang volunteer, yang sukarela maupun yang memang terpaksa berada di dalam satu skema mucikari ini, nah itu tergantung pemerintah saat ini mau bagaimana mereka bersikap terhadap kemungkinan daripada dua aspek ini. Kalau kita melihat pada pendekatan yang dilakukan di luar negeri itu memang konstruksi hukum tidak hanya menyentuh muncikari tapi juga sudah menyentuh user, tapi memang tidak menyentuh pelaku prostitusi itu memang belum disentuh, tapi paling tidak user lah begitu, atau pengguna, pembeli, bayarnya ya gitu. Nah, itu di beberapa negara sudah sangat maju gitu dalam penindakan daripada pelaku ini. Seperti Norwegia misalkan, mereka mengatakan prostitusi itu legal, tapi pay for sex atau kita bayar untuk seks itu ilegal. Artinya sama saja pelakunya artinya kita menutup kemungkinan dari para pelaku ini untuk melakukan prostitusi ini. Dengan adanya kemudian rencana untuk merevisi KUHP, memasukkan pasal asusila, perzinahan, seperti itu, bahkan prostitusi, bagaimana Anda lihat? Apakah ini mampu menjaga keliaran tanda kutip yang terjadi saat ini? Ini begini, undang-undang, hukum, pasal, perda yang kita terapkan itu kan tujuannya satu, maintaining order. Kita mau memang menjaga tatanan masyarakat. Nah, apabila itu memang diberlakukan dengan tujuan menjaga tatanan masyarakat, saya kira tidak ada salahnya. Karena itu adalah unsur-unsur untuk bagaimana kita menjaga tatanan kita ya, public order kita, maintaining order. Itu kan sebetulnya filsafat daripada undang-undang dan hukum untuk diberlakukan, begitu. Baik, Pak Audi tadi dikatakan sempat di paket sebelumnya soal perda juga sebenarnya tercantum soal terutama ketertiban umum. Bagaimana sebenarnya posisi perda? Apakah kemudian ini bisa digunakan oleh polisi? Terutama ada larangan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain menjadi PSK, bahkan larangan menjadi PSK, bahkan juga memakai jasa PSK. Iya, gini. Semua perangkat undang-undang yang ada juga termasuk perda tadi ya.
itu adalah perangkat yang kemudian akan kita gunakan dalam penanganan satu perkara. Kembali lagi, untuk menangani satu perkara kita akan melihat fakta perbuatannya. Dan kemudian kita tangani itu dengan menggunakan perangkat hukum yang ada. Nah, kita kembali kepada kasus ini, kasus RA ini, ya. Itu kan kita melakukan, kita bedah kasus lah, ya. Kemudian kita temukan bahwa memang perangkat yang akan kita gunakan cocok dengan fakta perbuatan yang dilakukan RA ini, memang itu adalah pasal, untuk sementara ini ya, untuk sementara ini pasal 296 dan 506 KUHP. Ya, tentunya kan kita sudah melihat bagaimana fakta perbuatannya. Dia melakukan ini dan sebagainya, sesuai dengan unsur pasal di 296-506 tadi. Oke, baik Pak. Tadi juga kami mencatat ada kabar reskrim yang datang ke kantor Anda dan mengatakan bahwa meminta untuk Polres Jaksel mengungkap siapa saja yang terlibat prostitusi artis ini sampai tuntas. Ini kan ada ekspektasi masyarakat nih Pak. Apalagi kemudian dihebohkan ada yang harganya sampai 200 juta, bahkan dia memucikarikan 200 orang artis, pria maupun wanita. Sejauh mana menurut Anda dari pihak kepolisian bisa menjawab ekspektasi dari masyarakat ini? Menangani kasus prostitusi atau perbuatan prostitusi itu sebetulnya memang bukan saja menjadi tanggung jawab polisi, maaf. Karena itu membutuhkan kerjasama dari semua pihak, ya, dari Kementerian Sosial, peranan wanita dan sebagainya. Kalau tindakan polisi sendiri sebetulnya sudah kita lakukan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan dari Babin Kamtipmas kita memberikan himbauan-himbauan. Juga termasuk pengungkapan ini. Itu adalah bagian dari upaya-upaya polisi untuk mengurangi angka perbuatan prostitusi atau mengurangi kejahatan jenis ini. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ini terus berlanjut ya. Terima kasih atas waktunya Pak Audirato Heru dan juga Mbak Anggi Aulina atas waktunya. Dan kita akan lanjutkan pemirsa, ini sesaat lagi dengan liputan prostitusi di rumah susun dan juga apartemen di Tenggarai masih marak di Jakarta. Sesaat lagi kami akan hadirkan penelusuran dari tim Metro TV.